saya pikirkan itu. Kemudian yang kedua, kita harus beradaptasi dengan para suara, beradaptasi dengan lingkungan tempat di mana kita melakukan pendidikan. Proses belajar mengajar saya kira cukup bagus, Pak. Malah saya pikir untuk di kelas Selatan kan kebetulan di BKDI saya menangani masalah diklat juga. Dari segi representatif untuk di tingkat Sulawesi Selatan, saya pikirlah the best lah kalau menurut saya. Tapi secara detailnya Pak, memang ada beberapa masukan dari teman-teman. Paling hanya menyebut masalah koordinasi saja Pak. Koordinasi, ya koordinasi menyangkut antara jadwal dan kegiatan yang harusnya kita laksanakan. Ya, awal-awal pertama Pak, ini karena pola baru, saya tidak tahu sebelum-sebelumnya bagaimana. Waktu on kelas pertama, itu banyak teman-teman yang tumbang Pak. Ini mungkin bisa jadi evaluasi, karena memang di situ kita harus terkuras untuk proses pembelajaran, kemudian terkuras untuk pemikiran-pemikiran mungkin masih terbawa tugas karena baru pertama kali masuk, terkuras untuk beradaptasi ini kita lagi di mana ini, seperti itu. Kemudian saling mengenal, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita adaptasikan. Sementara jadwal yang kita diberikan itu cukup padat Pak, sampai malam. Banyak teman-teman yang tumbang secara fisik barangkali Pak, atau emosional itu semuanya terkuras. Itu pada on kelas pertama, ini mungkin bisa dievaluasi. On kelas pertama sebaiknya itu ditambah lagi Pak, jadwalnya bukan cuma 1 minggu. Seandainya waktunya tidak bisa ditambah Pak, apakah ada kira-kira lain yang Bapak bisa sarankan? Mungkin kita bisa jadi kita ingin supaya pusat itu sebenarnya menikmati gitu, ya prosesnya. Lebih banyak ke learning proses dengan game Pak. Game dan berinteraksi, tidak fokus di. Nah, kemudian Bapak lihat game-game yang diberikan oleh fasilitator itu apakah cukup mengena dengan materi yang dipelajari atau bagaimana? Kalau menurut saya titik-titik Pak, karena menurut saya ada game yang saya pikir ini tujuannya untuk apa? Artinya membangun karakter. Seperti waktu itu kita disuruh membuat satu pemecahan masalah dengan membuat lagu. Saya belum mendapatkan hasilnya di situ Pak. Dan beberapa game-game yang lain yang saya pikir memang perlu disesuaikan dengan ya mohon maaf, meskipun kita harus melepaskan embel-embel atribut yang di daerah, disesuaikan juga dengan bagaimana sebenarnya tipikal dari masing-masing orang tersebut. Apalagi saya lihat teman-teman ini rata-rata berumur 40-an ke atas, bahkan untuk S92 itu sudah ada yang 56 sampai ke 6. Dan saya agak-agak kurang nangkap waktu kita breakthrough 1 Pak, kita disuruh membuat area perubahan di mana kita harus membuat salah satu judul atau rencana aksi untuk area perubahan itu yang sebenarnya notabene kita belum terlalu fokus di sana Pak. Jadi banyak teman-teman itu yang pada akhirnya kita saling bertanya ini area perubahan kita akan dibawa kemana juga, modelnya seperti apa. Saya mengambil kesimpulan bahwa ini pola baru pertama, jadi mungkin kita belum terbiasa. Pada saat kita online pertama, kita lebih banyak masalah integritas, masalah komitmen, membangun karakter. Belum ada penyinggungan menyangkut masalah area perubahan, sementara dalam breakthrough itu kita sudah harus dibuatkan. Jadi kebanyakan teman-teman itu ketika mereka mau menyalurkan semua rencana perubahan mereka ke dalam suatu laporan. Modelnya ini bagaimana ini? Ini modelnya bagaimana? Tapi kalau misalnya kita memang rajin konsultasi dengan coach, meskipun kita memang harus lebih fokus lagi, ini sebenarnya kita mau diarahkan kemana modelnya ini? Apakah sama dengan pada saat kita membuat skripsi atau tesis untuk teman-teman yang sudah tahap magister dan doktor, mungkin ini metodologi penelitian saya kira sudah. Nah, untuk laporannya ini, untuk saya pribadi Pak, saya menganggap bahwa ini harus berjalan dan beralur bagaikan air. Akhirnya saya membuat perubahan dengan fokus pada milestone menceritakan tahap ke tahap dan
bagaimana saya bisa membuktikan tahap-tahap itu. Saya ini kalau bagus, jadi banyak yang harus di setel lagi kan. Daripada musnya sudah sangat bagus, dia suara Pak sudah. Informasi yang saya dapat katanya meetingnya tidak kompak. Bagaimana? Iya kali kan di dalam pesantren kan sudah ada schedule penilaian. Memang harus lebih rani Pak. Kita juga terkadang bingung ini yang Indonesia siapa? Kita bingung. Jujur saja karena kita memberikan suatu materi, kalau misalnya materi karakter building, tidak harus diperhadapkan sama pertanyaan dari peserta diklat, mereka harus diskus dulu untuk menyampaikan persepsi. Dalam arti ya mungkin harus ada penyampaian persepsi dulu ketika akan memberikan. Ya, seperti itu. Kemudian fasilitas, saya pikir seperti yang saya ucapkan tadi Pak, mungkin di lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan di BPS kemudian yang lain-lain Pak, saya pikir tidak ada masalah di kepanitiaan sangat kooperatif membantu kita. Secara informasi juga sebenarnya peserta itu bisa nyampe. Dari ekspektasi yang Bapak bawa ketika pertama kali datang ke kampus ini, baik dalam proses pembelajaran maupun penyelenggaraan aktivitas ini, kalau Bapak sendiri juga di sana penyelenggara juga, ya. Apakah terpenuhi sesuai dengan bayangan Bapak sebelumnya atau tidak, atau bahkan lebih? Secara fasilitas Pak, pertama kali saya kesini, saya akhirnya cerita sama teman-teman. Kita dikirain di hotel juga. Dalam arti bahwa secara fasilitas saya pikir sudah mencukupi Pak, sangat-sangat memadai dan menurut saya sangat tersedia. Tinggal memang bagaimana menyeimbangkan antara sarana yang ada dengan apa yang kita terima secara akademik, seperti itu Pak. Dan kita menepis lingkungan-lingkungan yang ada di sini dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Saya lihat lantai 4 itu kurang, harusnya ada suatu aktivitas. Kita tidak semata-mata harus subuh di sana, ada aktivitas. Kalau pendapat Bapak, misalnya ada yang tidak lulus. Ya, kalau tidak lulus untuk faktor teknis internal mungkin ini di luar kuasa dari lembaga internal, dan makanya saya bilang yang bersangkutan dengan daerahnya, apalagi sampai yang bersangkutan juga tidak hadir. Tapi kalau di luar dari itu masalah kemampuan keseriusan, saya percaya Pak bahwa semua teman-teman yang di sini rata-rata mereka sudah dalam mengekspektasikan proyek perubahan mereka. Saya pikir semua memiliki kemampuan. Awal-awal kita berada di sini, kita dihadapkan sama bagaimana kita membuat penulisan ini, modelnya seperti apa, menuangkan ide proyek perumahan kita ini tidak jelas. Kalau memang ada model atau mekanisme atau mekanisme teknik penulisan yang memang saya kira tidak ada masalah Pak. Kita tidak harus bahwa silakan berkreasi sendiri, kalian kan sudah dua, tetapi kita dihadapkan sama penulisan Pak, penulisan yang sifatnya ilmiah. Kemudian kalau bisa, ya mohon maaf ini saya ngomong saja, code juga harus ada satu persepsi Pak. Code di sini berbeda dengan code yang di sini, bahkan sampai dengan huruf-huruf pun itu harus ini disambung, harus di sini. Itu pun sampai, ya saya pikir ini kan satu proses pembelajaran Pak, tapi ini tahap tidak di PIM 2 lagi. Artinya lebih ke bobot dari proyek perubahan itu sebenarnya masuk di situ. Jadi stresnya teman-teman itu Pak, karena dihadapkan dengan ID, dihadapkan dengan waktu, dan dihadapkan dengan bagaimana membuat model perubahan dituangkan dalam model tulisan itu yang mereka banyak ini. Tapi pada akhirnya mereka punya tanggung jawab Pak, punya tanggung jawab terhadap lembaga, punya tanggung jawab terhadap daerah. Dan kalau misalnya mereka tidak lulus Pak, saya yakin mereka tidak lulusnya dalam teknik ekonomi. Kita bisa ambil sampel untuk bisa dievaluasi. Misalnya untuk Maros mungkin silahkan Pak, kemudian untuk beberapa daerah sampel untuk melihat proyek perumahannya. Kalau mereka disuruh bercerita dengan kapasitas yang mereka miliki, saya yakin sampai 1-2 jam mereka dari A sampai Z. Tapi ini diperhadapkan bahwa bagaimana alur milestone itu Pak. Kalau saya pribadi Pak, saya memang seperti ini. Akhirnya saya berkreasi sendiri, tapi setiap temannya tidak bisa seperti ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak.